dulu. Nah, ini yang masuk 10 besar yang di lahan kita. Ini kalau orang sini menyebutnya ini rumput empringan ya. Ini empringan dikarenakan dan patah itu batangnya itu bolong seperti ini. Nah, seperti ini bolong rontong ya. Coba teman-teman perhatikan ya, ini adalah dampak yang memang sekali lagi yang saya sebutkan saat ini tema terbesar dalam pertanian itu kekeringan atau memang intensitas hujan yang sangat-sangat rendah sekali. Walaupun kalau dalam bicara tentang hidup dan matinya tanaman ini tidak menyeluruh dikarenakan ada perbedaan usia tanaman ya. Kalau saya perhatikan, kalau memang di usia 25 sampai 30-35 hari setelah tanam itu memang lumayan kuat seperti ini. Walaupun pada intinya secara keseluruhan tanaman jagung tetap melakukan atau tetap ada dampak yang sangat negatif sekali dalam pertumbuhannya. Kalau di siang hari seperti ini, kalau di bibit singa itu mengalami kelayuan yang sangat-sangat menakutkan sekali, alias daunnya itu sudah menggelinting seperti itu. Namun kalau di bibit perkasa tidak. Tapi teman-teman, di sini saya tidak akan berbicara tentang keringnya lahan dikarenakan intensitas hujan yang memang belum dikasih secara normal. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang perubahan-perubahan rumput yang ada di lahan kita. Dan ternyata rumput itu ada regenerasinya, teman-teman. Kalau saya lihat, kita fokus di rumput saja ya ini, walaupun ini milik saya, ini bukan milik saya saja ya, ini dampaknya sangat negatif di lahan pertanian. Ini jagungnya ya keropos, kemudian ada yang bolong-bolong, dan otomatis pertumbuhannya ini sangat terganggu dikarenakan intensitas hujan tadi ya. Di sini saya lanjutkan tentang tema kita perumputan teman-teman ya. Jadi di 2023 ini ternyata saya baru bisa mendokumentasikan ya, memang kalau saya telisik dan saya teliti itu memang rumput itu memang jutaan jenisnya. Namun di tiap-tiap tahun itu nampak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di lahan kita seperti itu. Nggak tahu ya kalau di lahan pertanian bagian Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, atau di luar negeri lah misalkan, itu jenis rumputnya memang berbeda. Namun kalau di sini di Kabupaten Tuban ya, di Indonesia ini nampak sekali perubahan-perubahan atau generasi-generasi baru yang memang ini juga menjadi kendala dan faktor dalam pertanian atau yang ada di lahan seperti itu, baik itu tanaman jagung, kacang, cabai maupun tanaman yang lainnya lah. Namun yang saya sebutkan di sini itu di satu area lahan pertanian tada hujan yang memang di sini itu didominasi atau dominan tanamannya itu jagung, kacang tanah, dan cabai seperti itulah. Di sini seperti ini rumput teki. Ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan dunia pertanian, teman-teman. Namun di 2023 saat ini marak sekali rumput teki yang ada di lahan atau sangat mendominasi seperti itu. Walaupun tidak hanya satu rumput yang nantinya saya sebutkan ini,
dikarenakan ini juga menjadi faktor utama dalam lahan kita yang ada di dalam pertanian ya. Kalau di 2023 ini saat ini didominasi rumput-rumput yang memang sangat sulit sekali ditangani. Kalau belum tahu cara pengaplikasian obatan yang memang bisa membunuh rumput ini, itu yang pertama ya, rumput teki. Untuk yang kedua, enggak tahu ini kalau di lahan orang-orang, rumput glinting seperti ini. Namun apa itu tentang perjalanan rumput ini memang lamban sekali, tidak cepat seperti rumput yang lainnya. Namun ini juga menjadi faktor utama dikarenakan ini juga masuk 10 besar dalam rumput yang memang sangat sulit untuk ditangani seperti itu. Nah, teman-teman pantau sendiri, memang di lahan saya itu didominasi kurang lebih yang masuk 10 besar rumput itu hanya ada 4-5 rumput yang memang kebetulan rumput yang sangat sulit. Ini tidak tahu di lahan orang yang lain ya. Yang selanjutnya, nah ini ada 2 ini. Ini nanti saya jelaskan tentang perubahan-perubahan atau regenerasi daripada pertumbuhan rumput yang ada di lahan ya. Ini sejak saya kecil itu rumput sudah ada seperti itu. Tapi saya jelaskan yang ini dulu. Nah, ini yang masuk 10 besar yang di lahan kita. Ini kalau orang sini menyebutnya ini rumput empringan ya. Ini empringan dikarenakan daunnya memang mirip seperti daun bambu atau daun empring. Seperti itu. Sudah 3 ya. Jadi kalau di lahan saya ini didominasi oleh 10 besar rumput tersulit. Namun nanti ada berapa nanti kita hitung sendiri. Seperti ini. Ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan rumput yang ada di lahan kita itu memang ada. Jadi ada regenerasi seperti itu. Ini kalau zaman dulu namanya rumput kiyokot. Entah kalau saat ini ada nama baru juga tidak tahu ya. Seperti itu. Tapi ini mudah, tidak usah kita bahas. Namun saya jabarkan tentang perubahan atau regenerasi rumput yang ada. Memang kalau saat ini ada hanya 0, berapa persen lah ini. Nah itu menunjukkan bahwasanya di lahan di 2023 itu saat ini didominasi perubahan-perubahan rumput yang ada. Namun kebetulan sekali kalau di lahan saya ini rumput yang paling sulit dan bandel seperti itu. Ini pokok-pokok yang memang sangat nampak sekali ya, seperti itu saya sebutkan. Nah, ini saya lewati saja dikarenakan memang hanya baru 3 item yang ada rumput yang sudah saya sebutkan, dari rumput teki, rumput glinting, dan rumput empringan tadi ya. Nah seperti ini zaman dahulu kala di dalam pertanian itu sudah ada ini rumput ini, dan ini orang-orang juga sempat kewalahan seperti ini. Padahal ini saat ini remeh loh. Kalau di 2023 rumput seperti ini remeh. Dan rumput ini orang-orang menyebutnya, kalau saya pernah dengar itu ada 2 nama ya. Ada rumput pelompong namanya ini. Mengapa rumput pelompong? Karena kalau kita cabut dan patah itu batangnya itu bolong seperti ini. Nah seperti ini, bolong rontong ya, daunnya bulat-bulat. Nah seperti yang saya paparkan ya tentang tema ini, ada perubahan regenerasi tentang rumput-rumput yang ada di lahan. Ini juga adanya itu hanya beberapa persen, 0, saja, tidak mendominasi. Dikarenakan memang saat ini didominasi rumput yang lumayan paling bandel. Nah ini sudah saya sebutkan kalau saya lewati rata-rata ya. Rata-rata yang terupdate itu saat ini kembali ke rumput empringan, atau kalau bahasa Indonesia bambunan ya, rumput bambu. Lumayan menggetarkan para petani ini kalau tidak
tahu solusi cara penanganannya. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya, sudah menyimak saya ini menyeleksi tentang adanya perubahan-perubahan rumput dari tahun ke tahun ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya 10 besar dari rumput-rumput yang ada ini didominasi oleh rumput teki, kemudian rumput empringan, rumput. Kalau yang tampak ada kemudian lemok-lemok seperti ini, jarang-jarang ini, berarti kan memang adanya perubahan daripada regenerasi pertumbuhan rumput. Dan yang terakhir, kurang lebih ada 5 tadi ya yang saya sebutkan. Yang terakhir itu rumput lulangan. Saat ini entah ini hanya ada di lahan saya atau memang secara menyeluruh di 2023 ini ada regenerasi pertumbuhan daripada rumput yang memang kebetulan kalau di lahan saya ini mendominasi dan sulit sekali. Namun terkait untuk mengatasinya atau membasminya itu sudah saya sudah teratasi seperti itu. Tinggal waktu actionnya bisa atau tidak. Coba kita cabut ya yang belum tahu ini, saya mengasih tahu kepada yang belum tahu. Nah, ini tergolong nomor 1 rumput yang paling sulit untuk diatasi. Jadi ada rumput teki, kemudian ada rumput teki, rumput lulangan seperti ini, rumput empringan, kemudian ada rumput kurang lebih 5 tadi ya. Ada 5 rumput yang masuk 10 besar rumput yang mendominasi pada lahan pertanian di 2023 seperti itu. Oke, terkait cara mengatasi nanti dilanjut di episode berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.